Halo Gunawan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Arsenal, dan kita ketemu lagi di segmen kabar dari mobil. Kali ini saya ingin membawakan berita ya sebenarnya sih ini bukan tentang Arsenal, tapi tetap berhubungan dengan Arsenal ya, yang menurut saya ini satu hal yang menarik untuk dibahas, tapi nggak cocok untuk masuk kabar dari N5 karena ya ini bukan tentang Arsenal gitu ya. Jadi kabar dari mobil ini saya gunakan kalau saya pengen ngomong tentang hal yang lain yang bukan langsung berhubungan dengan Arsenal gitu ya. Jadi ya ini sehubungan dengan Barcelona, Atletico Madrid, dan Julian Alvarez gitu ya. Untuk kalian yang ngefans, untuk kalian yang baru pertama kali hadir, perkenalkan dulu, channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau kalian ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh di like, share, dan subscribe ya. Ya ini sehubungan dengan Julian Alvarez yang menurut saya makin kesini saga transfernya ini makin berantakan ya, makin nggak karuan, yang menurut saya makin kacau lah ya. Dan inilah kenapa menurut saya Arsenal sebaiknya cari target lain lah ya. Tapi pada saat yang sama saya ingin membahas sikap dari Barcelona ini yang menurut saya benar-benar memang bully ya, dan sangat tidak menghormati klub lain gitu loh. Jadi kalau kita lihat ini bagaimana kalau Arteta ya, Arteta ditanya, dan ini menurut saya bukan hanya Arteta, ini berlaku bagi semua orang yang ada di Arsenal dari level atas sampai level pemain juga. Ketika ditanya, intinya gini, ketika ditanya Arteta ini ya, kalau ditanya tentang pemain yang lagi dihubung-hubungkan dengan Arsenal untuk transfer gitu ya, jawaban Arteta tuh selalu standar, saya tidak bisa ngomong tentang pemain yang bukan menjadi pemain tim kami. Ya, bahkan ketika dari Fabrizio Romano udah here we go, artinya udah ada kesepakatan nih antara pemain Arsenal dan klub penjualnya, itu kesepakatannya udah beres ya. Tapi sebelum itu orangnya, pemainnya ada di Sobat Training Center, udah tanda tangan, udah pegang kaos ya, Arteta akan selalu bilang kami tidak bisa berkomentar tentang pemain yang bukan pemain kami gitu ya. Dan itu pernah juga Calafiori mau dijebak kan oleh wartawan, ditanyain tentang, kalau nggak salah waktu itu, Ezri Konsa ya, dan waktu itu belum beres gitu loh. Udah here we go kayaknya, tapi belum belum beres ya. Lalu dia coba ditanya oleh wartawan tentang pendapatnya dia tentang Ezri Konsa, dan si Calafiori tuh nanya dulu, emang dia udah resmi gabung ke Arsenal ya gitu. Sampai wartawannya konfirmasi, oh belum belum itu ya. Nah dia baru, oh nggak, kita nggak bisa ngomong lah kalau tentang hal itu gitu ya. Jadi eh, inilah gitu ya, level dimana Arsenal ini kelasnya di situ gitu loh. Kita menjaga hubungan dengan klub lain dan kita menghormati klub lain sehubungan dengan transfer. Apa yang terjadi di negosiasi transfer, kalau itu bocor, itu kan adalah sehubungan dengan wartawan yang mereka punya orang dalam. Tapi dari sisi Arsenalnya sendiri itu tidak pernah membicarakan secara publik tentang seorang pemain yang bukan pemain Arsenal. Nah ini ya, Juan Laporta sehubungan dengan Alvarez yang terbaru nih ya, kami masih sangat tertarik dengan sang pemain, dan kami ingin penawaran kami untuk diterima. Ini bully banget bahasanya, nih bahasa seorang bully banget ya. eh, Kami mengatakan ini dengan segala hormat kepada Atletico Madrid, yang dilanjutkan lalu dengan kalimat berikutnya adalah kalimat yang menunjukkan tidak ada rasa hormatnya sama sekali kepada Atletico ya. Kami ingin mereka tahu bahwa kalau mereka terbuka untuk menjual dia musim panas ini, di jendela transfer musim panas ini, kami siap untuk membeli pemain tersebut sesuai dengan penawaran yang sudah kami berikan. Jadi ya, dia ngomong bahwa kami menghormati, tapi kalian harus jual dia ke kami dengan harga yang kami mau gitu. Jadi bahasa seorang bully, bahasa seorang yang merasa bahwa dia bisa bertindak seenak-enaknya. Dan ini lalu membuat narasi bahwa kayak Julian Alvarez ini
dijebak, dipenjara, apa namanya, nggak boleh kemana-mana gitu ya, disekap gitu. Jadi seolah-olah kayak kayak Julian Alvarez ini ditahan tanpa apa, dengan paksa oleh Atletico, dan itu apa namanya, digaungkan oleh eh, channel-channel lain di luar sana ya, bukan hanya channel pendukung Barcelona, tapi banyak sekali channel-channel lain yang menggaungkan arahnya ke sana gitu loh. Nah, ini yang menurut saya satu hal yang sangat-sangat memang tidak hormat. Semua klub tahu, semua pemain tahu ya, semua pemain yang ke Atletico tahu rekor bagaimana Atletico itu kalau menjual pemain ke La Liga itu adalah selalu dia akan nggak mau jual ke klub lain di La Liga gitu loh. Ada satu yang saya lupa sih. Pokoknya ada satu yang bisa sih dari Atletico dijual ke Barcelona juga kalau nggak salah ya. Itu kenapa bisa? Karena dijual dengan release clause. Ya jadi ya nggak bisa ngapa-ngapain Atletico karena release clause-nya dibayar gitu. Jadi mereka nggak bisa berkutik. Kalau release clause kan nggak perlu negosiasi dengan klub pemilik, jadi udah langsung pemain oke, ini release clause udah pindah, jadi seperti itu. Tapi untuk yang lain-lain itu selalu Atletico ini memang tidak mau jual. Jadi semua pemain yang ke Atletico ini harusnya sudah tahu ya, dan inilah kenapa Julian Alvarez ini menurut saya juga ketika dia ke Atletico harusnya sudah paham tentang hal ini gitu ya. Dan ya, ini gosipnya menjadi tambah ruwet lagi dengan tidak ikut latihan nih si Julian Alvarez gitu ya. Yang secara publik sih ini diomonginnya adalah dia lagi sakit nih, ada flu perut gitu ya. Ada flu perut yang mengganggu pencernaan sehingga tidak bisa ikut latihan. Itu publiknya, tapi saya rasa secara fans ya semua juga udah ngerasa ini kayaknya nge-push untuk dijual dengan nggak mau ikut latihan gitu ya. Benar atau enggak ya kita nggak tahu, tapi kalau ngelihat gelagatnya ini arahnya ke sana gitu ya. Dan kenapa nggak dibilang aja secara publik gitu kan, kayak waktu Gyökeres mau pindah ke Arsenal, dia juga secara publik, gue nggak mau ikut latihan kecuali gue dijual ke Arsenal. Alexander Isak, gue nggak mau ikut pramusim waktu itu ya, kecuali gue dijual ke Liverpool. Nah, ini sesuatu yang umum dah, dan buat saya ya udahlah, itulah player power saat ini, dan ya oke, you have the power, ya udah gunakan. Tapi pada saat yang sama ini kenapa diumumkannya sebagai sakit perut gitu ya, bukan karena dia mau ke Barcelona. Nah, ini saya rasa sih mungkin ada yang mencoba menutup-nutupi lah. Atau memang benar sakit perut, nggak tahu ya. Tapi intinya bahwa dengan dia tidak ikut latihan ini makin makin membuat gosip semakin parah ya. Dan ini juga buat saya kayak Barcelona ini ya, dia kan selalu bikin deadline ya gitu, bikin deadline untuk Alvarez ini. Penawaran kami hanya berlaku awal itu kalau nggak salah tuh sampai akhir Juli. Jadi pertama kali bikin deadline itu Barcelona itu untuk Alvarez ini kepada Atletico ya, penawaran kami hanya berlaku sampai akhir Juli. Habis itu kemarin tuh kalau nggak salah sampai dengan pertengahan Agustus, dan yang terakhir lagi itu harusnya hari Minggu kemarin ya, hari Minggu kemarin tuh deadline tuh udah ada deadline lagi tuh hari Minggu kemarin. Penawaran kami hanya sampai tanggal ya pokoknya hari Minggu kemarin. Dan sekarang ya itu tadi penawaran kami berlaku sampai jendela transfer ditutup. Jadi Barcelona ini memang ya udah ngebet banget untuk datengin Alvarez, tapi dengan cara-cara yang menurut saya tidak hormat. Dan buat saya ini adalah satu keputusan yang sangat berani dari Atletico. Enggak, kita nggak mau jual ya, jadi bahwa mereka secara kekeh enggak, kita nggak mau jual, lo kalau mau ya release clause-nya 500 juta ya, 500 juta euro silahkan gitu. Jadi buat saya Barcelona ya harus harus antara mau negonya dengan itikat baik, artinya kalau nggak mau dijual ya udah gitu. Karena
kita, buat saya ini ya, ini kita sebagai klub Arsenal. Arsenal ini saat ini, itu kita udah tahu, Manchester City itu tidak akan jual ke Arsenal ya. Itu sudah di sejak musim 23-24, kita beli, pokoknya setelah kita beli Jesus dan Jesus dan Zinchenko, di mana dengan kita beli Jesus dan Zinchenko itu membuat kita bisa bersaing toe to toe, jadi bisa bersaing langsung dengan Manchester City. Itu langsung Manchester City melakukan pelarangan penjualan pemain ke Arsenal, dan kita menghormati itu. Kita nggak pernah kayak ya udahlah kita coba ada pemain Manchester City, enggak gitu kan, karena kita tahu ngapain kita bikin drama di jendela transfer untuk pemain yang nggak akan dijual ke kita gitu ya. Jadi kita nggak ingin membuat kondisi di pasaran itu jadi keruh gitu loh ya. Jadi ya udah kalau emang nggak mau jual ya udah. Dan ini seharusnya kayak tim seperti Barcelona, seperti Real Madrid sudah tahu tentang pendirian Atletico yang seperti ini, dan ini sudah berkali-kali terjadi kecuali ada release clause gitu kan. Nah ini yang buat saya jadi menunjuk apa ya, betapa Barcelona ini nggak punya rasa hormat. Nah sekarang di bagian terakhir ini sebelum saya tutup, saya pengen untuk dari sisi saya sebagai seorang fans Arsenal, buat saya ini kayaknya harus apa ya, Arsenal juga menurut saya harus harus kasih deadline, dalam artian, Alvarez lu gimana nih, masih nungguin Barcelona atau enggak? Karena kalau enggak, kita biar cari target lain gitu ya. Jadi buat saya, Arsenal sebaiknya kasih deadline juga ke Alvarez, karena buat saya saat ini satu-satunya jalan keluar bagi Alvarez untuk keluar dari Atletico hanya tinggal ke Arsenal. Nggak ada klub lain yang menurut saya siap untuk menampung dia, apalagi dengan harga yang diminta oleh Atletico ya. Walaupun menurut saya kemahalan, menurut saya edan gitu ya, tapi harga 150 juta euro ini menurut saya saat ini hanya tinggal Arsenal yang siap bayar gitu ya, untuk tim di luar Barcelona dan Real Madrid tentunya ya. Jadi untuk saat ini di bursa transfer di seluruh Eropa di luar La Liga ya, yang bisa bayar 150 ini menurut saya hanya tinggal Arsenal. Jadi buat saya ya, kita kita segera apa ya, jangan mau digeret juga ke dalam sirkus ini. Buat saya kita juga harus menjauhkan diri dari masalah ini secepat mungkin. Jadi ya udah, lu mau atau enggak gitu. Kalau enggak ya udah kita cari target lain. Jadi buat saya ini ada baiknya kita segera mencari apa ya, dan ini juga harus umum gitu. Jadi bukan bukan sesuatu yang ditutup-tutupi, karena biar menyelesaikan gosip transfer kita dengan Alvarez juga. Saya juga udah agak kesel untuk masalah Alvarez ini, karena nggak ada kemajuan, tapi ya gimana ya, update selalu ada tapi tidak ada kemajuan yang jelas gitu loh. Jadi buat saya ini satu hal yang Arsenal sebaiknya secara publik juga ke, atau setidak-tidaknya kepada jurnalis seperti David Ornstein atau Fabrizio Romano lah, ini ada info gitu kan, bahwa kita deadline nih, kalau sampai tanggal sekian Julian Alvarez ini tidak memberikan lampu hijau untuk mau ke Arsenal, ya udah kita akan cari target lain gitu ya. Itu buat saya yang terbaik bagi Arsenal, supaya nggak kelamaan lah untuk ada di dalam sirkus ini, jadi penggembira gitu ya. Oke, itu aja dari saya untuk kabar dari mobil saat ini. Untuk kalian yang sudah nonton sampai sini, jangan lupa untuk likes-nya ya, karena ini benar-benar akan sangat membantu untuk perkembangan channel kita. Itu aja dari saya Usil Sumono undur diri dulu. Sampai ketemu di video kita berikutnya ya.